Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Teddy Sudiana. Saya salah seorang guru teknik sepeda motor di SMK Negeri 5 Kuningan. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Teknik otomotif di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dengan nomor peserta 2015 0297 1541 dan nomor induk mahasiswa 232 810 009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Berikut video pembelajarannya. Beraktivitas dengan lancar gitu ya. Kepada ketua kelas, silakan bikin doa dulu sebelum kita mulai aktivitas hari ini. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini gimana? Hadir semua nggak? Hadir. Saya cek dulu kehadirannya ya. Aang? Hadir. Ada Hidayat, Aditya, Agus Ramdhani, Ilham Subharudin. Oke, semuanya hadir ya. Setelah kita berdoa, kemudian sudah dicek kehadiran juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Semuanya bisa berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya pengen melihat dulu kebersihannya ya. Barangkali di tempat kalian, di kolong, di bawah meja atau di kolong meja, coba dicek barangkali masih ada sampah. Silakan diambil dulu untuk dibuang dulu ya. Untuk kenyamanan kita dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Silakan. Sudah ya. Materi kita hari ini seperti yang terpampang di depan ya. Kita akan membahas tentang sistem rem hidrolik atau sistem rem cakram ya. Nah, di sistem rem hidrolik ini saya akan sedikit mengajukan satu pertanyaan ya. Yang pertama yaitu mengapa sistem rem hidrolik pada sepeda motor kebanyakan ditempatkan di roda depan? Mungkin kalau kalian lihat sepeda motor yang namanya rem cakram itu masih ada di depan, ya. Yang di belakang kadang-kadang. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Hah? Karena untuk pengereman mendadak. Ada lagi yang lain. Kenapa sistem rem sepeda motor ditempatkan, sistem rem cakram ditempatkan di roda depan?
minyak rem pada rem hidrolik berkurang. Iqbal? Pengereman kurang. Oh, ya. Terus barangkali dari kelompok yang ini, minyak rem, apa yang terjadi apabila minyak rem hidrolik berkurang? Atau minyak remnya kurang? Tidak berfungsi, gitu ya. Bisa kurang potong, bisa tidak berfungsi. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sistem rem hidrolik ya, dari namanya, fungsinya, kemudian cara kerjanya dan lain-lain. Nah, sebelum kita ke sana ya, saya ingin tahu dulu sejauh mana sih kalian mengetahui tentang sistem rem hidrolik ya. Kita akan mengadakan pretest ya, tes awal dan melalui aplikasi puisi. Silahkan siapkan HP kalian masing-masing. Oke, sambil menunggu ya satu orang lagi, kita mulai tesnya. Sudah 64% ya dari total siswa yang sudah menguasai, berarti tinggal sedikit lagi ya untuk yang tadi menjawab betulnya ada 8 gitu ya dari 10 soal, dan mungkin nanti bisa berbagi ke teman-temannya yang lain yang masih kurang gitu ya. Jadi nanti bisa merata gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari atau harus tahu tentang sistem rem ini gitu kan? Nah, karena di kehidupan sehari-hari kita juga tidak terlepas dari yang namanya kendaraan gitu ya. Kalian kalau berangkat sekolah banyak yang menggunakan sepeda motor. Di sini menggunakan sepeda motor semua. Menggunakan ya. Nah, di dalam sepeda motor sudah pasti ada sistem rem. Ya. Nah, kenapa kita harus memahami sistem rem itu? Ya, karena apa? Supaya kalau misalnya ada masalah pada sepeda motor kita sendiri gitu ya, kita bisa memperbaikinya sendiri, tidak harus datang ke bengkel gitu ya kalau sudah bisa gitu ya. Jadi salah satu keuntungan gitu ya kalau kita bisa menguasai tentang apa yang tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dari sistem rem mekanik. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok dan praktek pengukuran komponen, peserta didik mampu mendiagnosis gejala kerusakan. Itu yang pertama. Jadi mampu mendiagnosis gejala kerusakan pada sistem rem hidrolik. Nah, kemudian untuk teknik penilaian ya. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini akan dinilai gitu ya. Jadi teknik penilaiannya seperti apa? Saya menggunakan 3 ya. Pertama, penilaian sikap ya. Penilaian sikap yaitu saat kalian melakukan diskusi dan presentasi nantinya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Nah, kita masuk ke materi tentang sistem rem hidrolik. Untuk materi pokok dari sistem rem hidrolik ini ada 4 ya. Yang pertama, fungsi sistem rem. Yang kedua, tipe sistem rem. Yang ketiga, cara kerja dan komponen pada sistem rem hidrolik. Dan yang keempat, perawatan dan gangguan pada sistem rem hidrolik. Sekarang kita lihat video tentang sistem rem
cakram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Sehat selalu ya untuk semuanya. Oke, itu ya. Tadi sudah ditayangkan tentang sistem rem. Sudah dibahas semua ya, dari mulai pengertiannya, kemudian cara kerjanya, perawatannya, dan gangguan yang biasa terjadi pada sistem rem. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada satu permasalahan yang nantinya akan kita diskusikan ya pada sistem rem hidrolik ini, gitu ya. Nah, masalahnya seperti apa? Nanti saya akan tayangkan video permasalahan tentang sistem rem untuk nanti kita diskusikan. Kalian itu bakal bilang, kenapa kapas rem ini bisa habis rata? Jadi kayak kalian tadi ya, di sini tuh bisa positif, kita kan cek mana dulu. Nah, jadi makanya Gitu ya. Jadi di sana ditemukan satu kampas rem ya, atau brake pad ya. Yang pada brake pad tersebut kondisinya habis tidak rata. Yang satu masih tebal dan yang satunya sudah sangat tipis. Nah, penyebabnya apa bisa terjadi seperti itu? Ya. Itu yang nanti akan kita diskusikan. Ya, jadi nanti saya akan bikin kelompok. Ini ada berapa? 16 orang ya. 16 orang berarti saya akan bikin 4 kelompok ya. Satu kelompok itu isinya 4 orang. Kemudian teman-teman semua nanti mendiskusikan, mencari permasalahan yang terjadi pada sistem rem cakram, gitu ya. Nah, untuk pengelompokannya, ya, saya melihat dari hasil tadi pretest ya. Jadi supaya nanti terbentuk kelompok yang heterogen ya, yang berbeda-beda, enggak yang sudah paham semua, yang belum paham bergabung dalam yang belum paham, nanti malah tambah tidak rata ya. Jadi saya sudah bagi-bagi dari tadi hasil pretest. Nah, untuk kelompoknya, untuk kelompok 1 itu Aang, kemudian Ibnu, kemudian Tuhan, kemudian Rio. Ya. Oke, sudah sama kelompoknya masing-masing ya? Nah, nanti saya bagikan lembar kerjanya ya. Untuk lembar kerjanya bisa nanti diisi setelah saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, lembar kerja sudah di tangan kalian masing-masing. Silakan perhatikan dulu ya lembar kerjanya. Akan saya jelaskan dulu tata cara pengisiannya gitu ya. Nah, di halaman depan itu ada yang perlu diisi ya. Yang pertama yaitu alokasi waktunya, kemudian kelompoknya, tuliskan saja kelompok berapa, kedua kelompoknya siapa, dan anggota kelompoknya siapa, itu dituliskan. Itu ada pemeriksaan kampas rem atau brake pad dan pemeriksaan piringan cakram atau disc brake. Nah, bisa diperhatikan dulu ke sini ya. Jadi di sini sudah saya sediakan ya. Di sini ada alat ukur berupa jangka sorong atau vernier caliper dan mikrometer, gitu ya. Di sini sudah disediakan alat ukurnya. Alat ukur ini untuk apa sih, gitu ya? Nah, alat ukur di sini nanti kalian mengukur. Di sini sudah saya sediakan beberapa kampas rem, ya, dari mulai yang sudah habis sampai yang masih tebal, gitu ya. Nanti kalian lakukan pengukuran, ya. Setiap kelompok itu minimal mengukur 3 kampas rem. Oke, kalau sudah diisi identitasnya, simpan dulu, biarkan dulu sebelum kita melaksanakan diskusi ya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ya, semuanya bisa perhatikan dulu ke saya ya. Saya akan memecahkan satu angka ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke. 2 3 Oke, cukup, tepuk tangan. Kalian masih bisa mengikuti instruksi
isi LKPD-nya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Di situ ada 3 pengisian. Ya, yang pertama masalah yang sudah ditentukan, kalian cari penyebabnya, kemudian pengukuran komponen pada sistem rem hidrolik. Ada yang sudah siap?
Kelompok 1, silakan kelompok 1 dulu. Kita perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1, ketua kelompok AA, anggota kelompok Tuhan, Ibnu, dan Rio. Dan ini hasil diskusi kami. Permasalahan penyebab kompas rem cakram sepeda motor habis belah. Mungkin penyebabnya tidak keterangan karena titik terkecil seukuran 2,99 mm sehingga sudah tidak layak digunakan. Itu hasil diskusi dan pemeriksaan komponen dari kelompok 1. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan kelompok 4. Apa yang akan terjadi apabila seal piston kaliper mengalami kerusakan atau kebocoran? Apa yang akan terjadi apabila seal piston Kaliper mengalami kerusakan atau kebocoran? apabila seal piston mengalami kerusakan atau kebocoran? Silakan kelompok 1 dijawab. Izin menjawab. Apabila setiap piston kaliper bocor atau rusak, maka minyak rem yang berada di dalam kaliper akan terbang, akan habis. Hal tersebut dapat menyebabkan rem menjadi tidak berfungsi atau blok. Oke, pokoknya minyak rem akan habis dan mengakibatkan rem menjadi blok. Gimana? Puas dengan jawabannya? Puas. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, kelompok 1 silakan ditutup. Bisa gantian nanti dengan kelompok lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 4 silakan maju terlebih dahulu. Baik, kita katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran rem hidrolik. Permasalahan penyebab kampas rem cakram sepeda motor habis sedang. Kemungkinan penyebab kualitas kampas rem kurang bagus atau terbuat dari bahan yang tidak sesuai standar. Sampai di sini apakah yang ditanyakan? Oke, silakan kelompok 2. Dan piston kaliper yang kotor otomatis kalau masih dikeluarkan dulu dari kaliper. Apabila untuk dibersihkan piston kaliper, apakah harus dikeluarkan dulu dari kalipernya? Silakan kelompok 4 dijawab. Sudah, izin menjawab. Tergantung tingkat kotornya. Apabila kotorannya tidak terlalu parah, bisa dibersihkan secara langsung dengan hanya membuka kaliper dari garpu depan. Tetapi jika kotorannya sudah terlalu parah, harus dibuka semua. Kelemahannya apabila dibuka semua memakan waktu lumayan lama. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita melakukan presentasi, ya, tiap kelompok sudah membacakan hasil pekerjaannya ya di depan, baik itu dari mencari masalah yang ditimbulkan dari rem cakram, kemudian mengukur ketebalan dari kapas rem atau brake pad dan ketebalan dari disc brake, ya, sudah dipaparkan semuanya di depan. Nah, barangkali dari semuanya ada yang bisa menyimpulkan, ya, hasil dari pembelajaran kita hari ini.
Jika ada, silakan acungkan tangan. Silakan. Rem adalah komponen penting pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Rem dibagi menjadi dua jenis, yaitu rem tromol dan rem cakram. Perawatan rem cakram diantaranya memeriksa minyak rem, memeriksa nafta rem, memeriksa selang rem, memeriksa kaliper rem, memeriksa kampas rem, memeriksa piringan cakram. Gangguan pada sistem cakram diantaranya rem kurang pakem, rem keras, rem berbunyi. Oke, jadi sudah disimpulkan sama teman kita ya. Jadi fungsi rem sudah dijelaskan, kemudian gangguan yang terjadi sudah dijelaskan, dan syarat-syarat perawatan juga sudah dijelaskan. Ya, jadi secara garis besarnya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang namanya komponen yang ada pada kendaraan itu sudah jelas, pasti harus ada perawatan dan pasti ada gangguan, gitu ya. Nah, setelah kita melalui hasil pembelajaran hari ini, mulai dari pertama saya menyanyikan video, kemudian saya memberikan materi PowerPoint yang bisa diakses, kemudian kita sudah melakukan diskusi, kemudian sudah melakukan praktek pengukuran. Nah, sekarang saya ingin tahu, kalau tadi di awal kita sudah melaksanakan pretest ya sebelum kalian mempelajari. Sekarang waktunya untuk kalian melaksanakan tes akhir ya, atau post test, setelah mendapatkan atau setelah mempelajari materi tentang sistem rem. Apakah sudah ada perubahan dari hasil yang tadi atau tidak gitu. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Siapa yang belum mulai? Oke, kita mulai ya. Sudah 14. Setelah kita melaksanakan post test tadi ya, hasilnya nanti akan kita bahas ya. Sekarang mungkin saya akan simpulkan dulu hasil pertemuan hari ini ya. Yang pertama, kita ngomongin masalah rem ya. Rem itu elemen penting dalam sebuah kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi yang membuat kendaraan saat ini benar itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, saya ingin melakukan refleksi
refleksi dulu terhadap kegiatan kita hari ini. Di depan ada 5 pertanyaan refleksi. Ya. Saya ingin menanyakan kepada semuanya. Untuk yang pertama, kesulitan apa sih yang dialami selama proses pembelajaran? Adakah yang bisa menyampaikan? Oke, silakan, Dimas. Yang dialami ketika melakukan pembelajaran yaitu ketika kita dari jawaban dari permasalahan tapi tidak ada kemudian oleh guru. Oke, terima kasih ya. Dari ini menarik ya. Jadi untuk perbaikan kita ke depannya, mungkin kita bisa memaksimalkan pada saat diskusi agar semuanya bisa berperan aktif, bisa berkontribusi, dan pada saat presentasi juga banyak yang bertanya, mungkin dia tidak terlalu pasif, tidak terlalu diam gitu ya. Jadi bisa biar lebih interaktif, ya, biar pembelajaran yang kita laksanakan ini menyenangkan gitu ya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya dari hasil refleksi ini ya, buat masukan saya sebagai yang mengampu mata pelajaran ini, kemudian untuk kebaikan kita semuanya agar materi yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ingin mengevaluasi hasil dari post-test yang tadi. Ya. Hasil dari post-test yang tadi yang sudah dikerjakan gitu ya. Di sini ada berapa orang yang menjawab 100 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang sudah menjawab 10 soal secara betul semua. Kemudian di bawahnya ya beragam ya. Dan yang paling sedikit yaitu menjawab hanya betul 6 pertanyaan dari 10 pertanyaan. Hanya 60%. Nah, dari hasil post-test ini nanti saya akan jadikan acuan ya sebagai bahan pertimbangan ya di materi berikutnya. Untuk yang sudah mendapatkan poin sempurna ya mungkin bisa jadi cambuk atau penyemangat untuk teman-teman yang lain ya. Dan di pertemuan berikutnya mungkin bisa langsung memahami materi yang akan disampaikan. Dan untuk yang masih kurang ya, karena KKM kita berapa? 70 ya. Jadi minimal itu harus menjawab benar 7. Di sini masih ada yang 6, 1 orang ya, Reno. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya akan ada remedial untuk agar supaya pada hasil materi di pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi sistem rem signaling ini bisa tuntas semua, gitu ya. Mungkin itu terakhir dari saya ya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya materi yang akan disampaikan yaitu tentang sistem rem ABS atau anti-lock braking system. Jadi di pertemuan berikutnya masih tentang sistem rem, hanya berbeda dari jenisnya saja. Kalau sudah, mungkin untuk ketua kelas bisa dibimbing doa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya untuk kegiatan hari ini. Untuk besok masih tetap ada kegiatan ya. Mungkin cukup sekian saya